Alkisah ada seorang ibu yang memiliki seorang anak lelaki tinggal di sebuah desa bernama Kampar. Anak lelakinya itu diberi nama Lancang. Mereka hidup di sebuah gubuk tua. Kehidupan mereka sangat miskin. Karenanya, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, mereka harus bekerja sebagai buruh tani. Suatu hari, Lancang berpikir untuk pergi dari desanya agar bisa menjadi kaya. Aku tidak ingin hidup miskin. Aku ingin jadi orang kaya. Tapi bagaimana mungkin aku bisa maju jika aku tetap tinggal di desa ini? Untuk melaksanakan niatnya, Lancang memohon izin kepada ibu dan guru mengajinya untuk pergi ke kota mengadu nasib. Ibu, izinkan aku pergi ke kota untuk mengadu nasib. Siapa tahu di kota nanti aku bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan dapat membahagiakan ibu. Betapa berat hati sang ibu melepaskan anak semata wayangnya. Anakku, ibu hanya dapat berpesan, jika kau telah sukses di kota, jangan lupakan ibu. Lancang mencium lutut sang ibu. Dengan berbekal restu sang ibu, pergilah Lancang ke kota. Hari demi hari ia lalui dengan bekerja keras. Karena keuletannya, setelah beberapa tahun usaha Lancang membuahkan hasil. Ia pun menjadi orang kaya. Lancang mempunyai 7 orang istri. Harta dan kekayaan yang dimiliki membuatnya lupa akan sang ibu di desa Kampar. Ia telah berubah menjadi manusia yang sombong dan serakah. Suatu hari, Lancang hendak berlayar kembali ke Andalas dengan membawa ke-7 istrinya. Segala sesuatu telah dipersiapkan dengan baik oleh anak buahnya. Perbekalan mewah seperti kain sutra, emas, dan perak dibawanya. Semua itu digelarnya di atas kapalnya yang besar. Setelah sekian hari berlayar, sampailah ia di desa Kampar. Lancang pun menghentikan kapalnya dan merapat di dermaga. Alat-alat musik yang dibawanya kemudian dimainkan dengan suara riuh rendah. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian para penduduk Kampar. Benar saja, para penduduk Kampar berkumpul dan mengagumi kemewahan kapal milik Lancang. Berita kedatangannya terdengar juga oleh sang ibu. Ia pun segera berlari menuju pantai. Anakku Lancang, ini ibu. Di mana kamu? Namun, ketika sampai di atas geladak, ia dihadang oleh beberapa anak buah kapal. Maaf bu, ibu tidak boleh masuk ke kapal ini. Itu perintah langsung dari tuan kami. Aku ingin bertemu anakku. Aku sangat merindukannya. Sayangnya, bukannya izin untuk bertemu anaknya yang ia dapatkan, melainkan tertawaan para anak buah kapal. Mereka tidak mempercayai bahwa ibu yang berpakaian lusuh dan compang-camping itu adalah ibu Lancang. Mendengar suara gaduh di luar kapalnya, Lancang dan 7 istrinya menghampiri. Ada keributan apa ini? Melihat anak yang dicintainya keluar, sang ibu pun berkata, Lancang anakku, ini ibu. Aku tidak memiliki ibu sepertimu. Teriak Lancang sambil menyuruh anak buah kapalnya untuk mengusir sang ibu dari atas geladak. Lancang merasa sangat malu dengan keadaan ibunya yang sangat lusuh. Ia tidak ingin orang lain mengetahui asal-usulnya yang dahulu hanyalah seorang buruh tani yang miskin. Ibu si Lancang akhirnya pulang ke rumahnya dengan perasaan sakit hati. Sesampainya di rumah, ia lantas mengambil pusaka miliknya. Pusaka itu merupakan sebuah lesung penumbuk padi dan sebuah nyiru. Lesung tersebut ia putar-putar, sedang nyiru pusaka ia hibas-hibaskan sambil berdoa. Selesai ibu si Lancang berdoa, tiba-tiba terjadi kejadian aneh. Dalam sekejap, turunlah badai topan besar. Badai tersebut berhembus sangat dahsyat hingga hanya dalam hitungan menit mampu menghancurkan kapal-kapal dagang milik si Lancang. Bukan hanya kapal yang hancur berkeping-keping, harta benda miliknya juga terbang kemana-mana. Kain tersebut kemudian berubah menjadi sebuah negeri yang sekarang dinamai negeri lipat kain.